Di buku ini ada kutipan tentang definisi tangguh menurut KBBI, yaitu mental yang kuat, tabah, dan tahan dalam penderitaan dan kesulitan. Nah, Coach Denny kan juga menulis kalau orang tua zaman dahulu tuh dinilai lebih tangguh karena krisis atau kesulitan zaman dulu tuh lebih susah lah dibandingkan zaman sekarang. Tapi gimana sih orang-orang zaman sekarang nih, kita yang atau bisa punya standar tangguh yang sama dengan orang-orang zaman dulu? Tangguh itu, menurut saya itu adalah suatu keniscayaan. Kita nggak bisa nggak tangguh. Kita banyak berpikir bahwa kita harus menghindari stres. Ya, stres itu benar-benar membuat kita terdesak, membuat kita tidak mampu melakukan banyak hal. Nah, tapi justru sebenarnya berdasarkan riset, grafiknya itu seperti yang ada di gambar, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat, kalau kita kurang tertekan, kalau kita kurang stres, kalau kita kurang krisis, itu kita tuh bosan. Waktu stres meningkat, kinerja kita meningkat, ya, kemampuan kita meningkat, sampai kita berada dalam area kinerja terbaik ini. Ini adalah kinerja yang paling best. Orang-orang bisa memberikan yang terbaik dalam dirinya. Tapi begitu tekanannya ditambah lagi, kinerjanya akan mulai menurun. Nah, ini yang jadi problem yang tadi ya dikatakan ya. Gimana sih orang zaman dulu stresnya tinggi, orang zaman sekarang stresnya rendah? Nah, masalahnya ini. Pak James mengatakan dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan zaman sekarang, kita tuh harus perform to the max. Kita harus perform yang terbaik, atau nggak usah main sekalian. Artinya apa? Stres itu juga nggak bisa kita hindari. Krisis nggak bisa kita hindari. Tekanan-tekanan, mau zaman dulu, mau zaman sekarang, semuanya ada. Cuman beda tantangannya aja. Ya, semuanya ada. Ya, cuman memang kita harus akui bahwa orang tua zaman dulu itu mereka berusaha untuk mandiri ya, survive sendiri. Nah, orang tua zaman sekarang, ya kita lihat saja. Ya, di sekolah, anak bukan takut sama guru, tapi guru takut sama anak dan orang tuanya. Ya, jadi anak sangat dilindungi, sehingga dia ada sedikit masalah yang bisa timbul untuk bisa lebih tangguh daripada sebelumnya. Nah, inilah yang juga dibahas sebenarnya dalam buku ini, bahwa kita harus mempersilahkan anak, kita harus memberikan kesempatan pada anak untuk merasakan kesulitan. Nah, karena anak bukan hanya perlu untuk belajar sukses, Bapak Ibu, tapi anak juga perlu untuk belajar menerima kekalahan. Ini pelajaran yang sangat penting, karena dari kekalahan itu, dia bukan cuma bisa sukses, tapi dia mempunyai attitude, dia mempunyai sifat karakter yang tangguh. Maka yang bisa kita lakukan, bukannya mengurangi stres, seperti yang biasa kita lakukan, orang zaman sekarang sangat nyaman. Ya, mereka berusaha mengurangi stres. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat, meningkatkan kapasitas kita untuk tangguh, yaitu dengan memperluas area ini. Yang tadinya kita cuma sampai sini, tapi kita perluas. Sehingga kita tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya, dari A misalnya, sampai ke B pun, kita masih masuk ke dalam area terbaik kita. Nah, itu adalah agenda kita. Itu adalah usaha kita. Itu adalah apa yang ingin kita capai dengan menjadi tangguh.